inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Hidayah, sebagai host hari ini. Untuk sahabat podcast Media Master Studio, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube kita di link di bawah ini ya. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, hari ini kita kedatangan tamu siswa-siswi yang berprestasi. Kira-kira mereka berprestasi di jurusan apa ya? Langsung saja kepada narasumber, dipersilahkan. Siapa dulu nih yang mau memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sukma Herawati dari kelas 12 TKJ 1, meraih peringkat 1 di kelas. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Bubaro dari kelas 12 TKJ 2, peringkat 1 dari kelas 12 TKJ 2, alamat dari Jalan Bermulanan Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdisa Putri Sinaga, alamat Pidoli Dolok, juara 3 dari kelas 12 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Andika Surya, alamat Panyabungan 2 dan meraih juara 2 di kelas 12 TKJ 2. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Topik kita hari ini PKJ mantap. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, kalian apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Coba kalian ceritain tentang diri kalian. Dimulai dari Sukma. Perkenalkan, nama saya Sukma Herawati, alamat saya dari perbatasan Mandailing Natal. Di keseharian saya di sini, yang pertama saya menjadi anak kos. Keseharian saya di kos, pulang sekolah, belajar, dan keseharian di kos saja. Keseharian di kos. Cuma di kos saja. Nggak melalak mau sekolah. Enggak, Bu. Kalau dengan Afni, Perkenalkan, nama saya Abdisa Putri Sinaga, alamat Pidol Dolok. Keseharian pulang sekolah, bantu orang tua, terus apa lagi? Belajar misalnya belajar malam. malam. Ya, ada 6 bersaudara, 4 laki-laki, 2 perempuan. Hobi membaca. Hobinya membaca. Kalau Andika? Perkenalkan, nama saya Andika Surya, keseharian saya pas pulang sekolah, pertama bantuin orang tua. Yang kedua, kalau waktu senjang sering dengerin musik, Bu. Dengar musik. Musik apa aja nih yang sering didengarin? Musik-musik yang pakai bahasa Inggris. Suka bahasa Inggris gitu. Biar lancar bahasa Inggrisnya gitu. Ya. Makanya dengerin. Kalau Mubarak bagaimana? Keseharian saya sekolah itu membantu orang tua di rumah. Baru Bu mengerjakan pesanan lanjutan kalau ada, Bu. Kalau dari situ kan daripada ketimbang main, kita mendingan Orang tua. supaya nanti dia SPP ada, Bu, untuk membayar SPP di sekolah. Merajut apa aja nih? Ada tas, dompet, Dompet. sepatu bayi. Sepatu bayi juga bisa. Iya, Bu, bisa. Ada juga lebih rajut. Berarti udah banyak ya pemasaran ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari merajut bisa untuk Menambah membiayai penghasilan. sekolah. Menambah penghasilan juga. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, kenapa tertarik memilih jurusan TKJ dari Andika terlebih dahulu? Saya tertarik pada jurusan TKJ mulai dari SMP, Bu. SMP. Di situ saya tertarik mendengar TKJ aja udah otaknya udah langsung komputer. Komputer pasti ngetik atau apa nih ya? Iya. Ngetik atau ke hacker gitu. Nah. Oh, tertarik ke situ ya, pengen jadi hacker. Iya. Tapi jadi hacker berbahaya loh. Nah, iya. Tapi memang ya kan kalau hacker itu penghasilannya memang udah nggak diragukan lagi ya kan. Tapi jangan sempet jadi hacker ya. Nah, kalau dengan Afni, Karena komputer peluangnya kerjanya banyak, Bu.
Peluang kerja banyak. Ya, apalagi yang perempuan. Perempuan di bidang apa nih? Komputer. Oh, komputer. Berarti kalau di perusahaan kan? Iya, Bu. Kira-kira kalau di perusahaan perempuan itu di bagian apa? Programmer. Programmernya, Admin. admin, atau dia sebagai IT-nya juga bisa kan? Bisa di bank juga. Nah, kalau dengan Sukma, Saya tertarik mengambil TKJ ini waktu masih SMP kan pernah praktek di bidang TIK. Pas waktu praktek di situ awalnya saya praktekkan, Bu. Saya rasa, ini seru, di komputer kok seru kali. Jadi saya berpikir ingin mengambil SMK di jurusan TKJ. Selain itu, saya rasa pas tamat dari SMK peluang pekerjaan di zaman sekarang ini lumayan besar. kalau Mubarak, Pertama Bu tertarik itu kan jurusannya kan namanya TKJ. Jadi itu kepikiran yang terlintas di benak itu dari komputer jaringan seperti yang tadi. Jelas ya Dika, berhadapan dengan komputer. Berarti kayak gitu Bu. Ternyata rupanya ilmunya juga cuma bukan sampai situ aja, ada juga itu jaringannya kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, prestasi apa saja yang sudah kalian raih itu baik dia dari segi akademis maupun yang non akademis dari Afni terlebih dahulu. Dulu pas SMP pernah ikut silat. Pernah ikut silat, Iya. dapat juara? Enggak. Enggak, penting udah pernah ya, udah pernah nyoba. Enggak. Apalagi nih? Terus dari SD nggak pernah dapet juara, nggak pernah pikiran pernah dapet juara. Sukma, Prestasi yang saya raih cuma di akademis ya, Bu. Dari kelas 10 semester 1 saya meraih peringkat 3. Tapi pas waktu naik ke kelas 2 saya menurun sampai sekarang baru dapat di peringkat 1. Cuma di situ prestasinya. kalau Andika? Sampai cuma di Akademis saja prestasinya. Ini bagaimana cara kalian supaya menjadi siswa yang berprestasi dari Mubarak terlebih dahulu? Yang pertama, cara saya untuk menjadi siswa berprestasi itu, yang pertama yang pastinya selalu berdoa dan berusaha setiap apapun yang kita lakukan. Berserah diri. Iya, Bu, ya. Kedua, selalu meminta ridho kepada kedua orang tua. Ya Bu, karena ridho orang tua juga Allah meridhoinya. Yang ketiga, selalu berusaha untuk Memberikan yang terbaik. ya Bu, untuk yang terbaik. Jadilah diri sendiri, gak usah dengerin apa kata Iya, orang. nggak usah dengar apa kata orang gitu kan. Kalau dengan Sukma, Saya termotivasi yang pertama, motivasi saya pas mendapatkan prestasi yang pertama, saya berusaha bertawakal kepada Allah. Yang kedua, saya selalu dijanjikan sama abang-abang, sama mama, sama orang tua, kalau misalnya kamu dapat ini, aku belikan ini deh. Iya, kalau dapat juara satu gitu. Dijanjikan sesuatu. Kalau nggak dapat nanti diremehkan, masa diejek gitu. Mana mas ada bodoh gini-gini dibilang gitu. Berarti itu yang menjadi pemacu untuk Iya. tetap Itu bersemangat. jadi motivasi bagi saya, Bu. Untuk dapat berprestasi. Iya. Kalau dengan Afni yang menjadi motivasi? Motivasi karena tamat langsung mau kuliah, Bu. Tamat langsung kuliah, berarti harus dapat ranking bagus nih biar bisa kuliah gitu. Kalau Andika, saya termotivasi dari orang tua dan teman-teman sekelas dulu. teman-teman sekelas, Dukungannya banyak sekali. dukungan yang penting kamu harus juara gitu, Nah, iya. harus bisa ngalahkan si Mubarak juga gitu. Sering. Ngalahkan si Mubarak gitu kan. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. TKJ Mantap. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apa saja peralatan praktikum yang ada di jurusan TKJ dari Andika? Yang pertama dilihat ada router gitu, switch, komputer pastinya, dan jaringan. Jaringan. Dari SD. Berarti udah bisa membangun sebuah jaringan kan? Bisa. Apalagi udah kelas 12, udah bisa membangun jaringan. Kalau dengan Afni, Ada komputer, router, ya. baru
Mikroti, Udah bisa praktek apa nih dari kelas 10 sampai kelas 12? bikin hotspot dari komputer itu. Bikin hotspot dari komputer ke handphone. Iya. Belajar ini apa namanya? Client sama server, udah bisa menghubungkan antara ya, komputer satu dengan komputer yang lain. Iya, Bu. Selain itu apa lagi? Membangun jaringan, Iya. udah bisa. Nah kalau dengan semua, Alat yang di sini pasti yang pertama komputer, router, mikrotik, terus ada perlengkapan kayak praktek bongkar pasang, ya, kayak kabel gitu, perlengkapan untuk bongkar pasang aku. udah bisa praktek apa saja nih dari kelas 10 sampai kelas 12? Topologi, Topologi jaringan, hotspot, terus itu membuat jaringan. membangun jaringan. Iya. Kalau dengan Mubarok, Perlengkapan praktikum yang mendukung di lab TKJ itu ada banyak, seperti komputer, routernya untuk membangun jaringan, kabel dan lain-lainnya seperti printer untuk kita memudahkan kita Membuat kabel ya? ya. Itu kan tanpa kabel kita nggak bisa Nggak bisa jaringan. Jadi, kabelan. iya, Bu. Nah kalau praktik apa saja yang udah kamu kuasai dari kelas 10 sampai kelas 12? Yang pertama Bu membuat kabel. Yang kedua itu mengkonfigurasi jaringan LAN, hotspot, wireless. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa nih yang memotivasi kalian ataupun yang memberikan kalian dukungan supaya tetap berprestasi dari Andika terlebih dahulu? Pertama ada orang tua, teman dekat gitu. Teman dekat seperti apa nih? Apakah yang spesial? Spesial juga. Oh, spesial teman dekat. Iya. Apakah berada di sekolah kita ini juga? Enggak. Kalau dari Afni yang memberikan motivasi, Orang tua, Bu. orang tua. Iya. Itu saja? Iya, betul. Cuman itu, nggak ada yang spesial gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dengan semua? Motivasi yang pertama orang tua, yang kedua pasti abang ya, bukan abang Saudara, ngejek. oh suka ngejek. Itu adik kan berprestasi Berprestasi Sama juga. Jadi kalau aku dia dapat atau nggak dapat, kalah lah kakak dapat. Cemen gitu. Iya. Coba termotivasi dari siswa itu teman. Teman spesial juga. Oh ya. Kalau dengan Mubarok gimana? Yang pertama Bu pastinya orang tua, karena kita kan bisa melihatnya dari capek mereka itu mencari nafkah untuk kita. Jadi sebuah ibaratnya kalau terindah untuk kedua orang tua sebagai prestasi kita dalam mendapatkan peringkat 1 di sekolah, Bu. Jadi yang kedua itu lingkungan. Ya Bu, seperti dulu kan Bu waktu SD teman-teman banyak yang bully, lalu waktu SMP, jadi Bu sebagai motivasi artinya itu bangkit ibaratnya Nggak boleh semua takut, berhak, ya. siapa-siapa berhak ya Berhak untuk untuk sukses. mendapatkan prestasi itu, tidak ada menjadikan berbeda keduanya. Nah ini jujur ya, siapapun pasti menginginkan prestasi. Nah itu pun dengan Andika juga, pasti dia menginginkan rankingnya si Mubarok. Begitu juga dengan si Afni, ya kan, menginginkan juara satunya si Sukma. Apakah kalian bersaing? Masih Bersaing. Bersaing ya, Sehat. bersaing secara sehat. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Nah ini terkhusus untuk ranking 1. Apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan ranking 1 itu berada di kamu dari Mubarok? Yang pertama selalu berusaha dan berdoa kepada Allah, Bu. Yang kedua selalu meminta ridho kepada orang tua, ibaratnya sekecil apapun kegiatan ataupun rencana kerja itu selalu minta ridho kepada orang tua. Biar dilancarkan. Ibaratnya kalau saya sendiri kalau mau ujian ya Bu, ada apa sesuatu misalnya itu diceritain sama orang tua, nah kayak gini, sekolah kayak gini. Jadi orang tua itu kita kan sebagai yang mau mendengar kisah-kisah kita. Jadi saya berharap sebagai anaknya
setiap yang saya katakan itu sebagai dia bisa mendoakan saya supaya bisa sukses di depan dan selalu Memberikan yang memberikan terbaik ya. motivasi, Iya, iya. memberikan yang terbaik. Iya. Nah kalau dengan Sukma, Yang pertama saya pasti berusaha. Terus kalau pas sekolah kayak gini, rasa saya kalau pas berprestasi itu, kalau misalnya orang tua tahu gitu kita berprestasi, kalau misalnya nggak ada prestasi, saya merasa itu adalah suatu utang bagi orang tua, karena kan mereka yang capek, ya kan? itu adalah tanggung jawab saya yang sekolah. Kalau saya nggak dapet, kayaknya utang saya belum lunas gitu, masih numpuk utangnya. Satu. Nah untuk pertanyaan berikutnya, apa yang kalian lakukan untuk meraih prestasi dari Afni terlebih dahulu? Supaya bisa menggeser si Sukma ini. Banyak-banyak beribadah, Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak belajar juga. banyak belajar, dengerin guru di Kelas kelas, diam gitu. jangan bikin masalah. Bu. Jangan bikin masalah. Kalau dengan Andika, Saya mau belajar tapi ilmu yang dibahas di sekolah diperdalam di rumah. diperdalam lagi di rumah. Ini kira-kira waktu yang paling pas untuk kalian belajar di rumah itu kapan? Dari Andika terlebih dahulu. Pas selesai kerja untuk orang tua. Pas selesai kerja bantu orang tua, berarti malam ya. Suasana belajar yang kalian inginkan itu seperti apa gitu supaya bisa diterima gitu sama kalian pelajarannya? Apakah harus sunyi atau harus dengerin musik atau seperti apa? Dari Sukma. Saya sunyi, karena kalau sunyi kayaknya fokus gitu. Pas ngapal pun lebih fokus, lebih rileks, lebih tenang lingkungannya. Terus saya lebih cepat nangkap. Kalau dengan Afni, Sunyi Bu. sunyi juga, Berisi. yang berisi. Kalau dengan Mubarak gimana? Menurut saya Bu, kalau yang paling serunya itu belajar jam 3 sampai subuh. Jam 3 sampai subuh ya, karena kan kebanyakan orang bilang gitu ya, Iya, karena Bu, ya. lebih fresh otaknya, Apapun yang kita pelajari itu sebenarnya kayak terserap dia kayak terserap gitu. karena masih Iya. segar. Iya Bu, nah. Ini ada dengar-dengar entah itu berita hoax atau apa, ibu nggak tahu ya. Itu ada dengar-dengar kalau praktikum di TKJ itu membayar. Apakah betul? Hoax. Iya. Hoax. Nah, Ini tadi yang nggak kompak ini Andika loh, Andika dia ngajar. Hoax apa betul itu? Hoax. Kalau untuk mata pelajaran favorit kalian, mata pelajaran favorit ataupun yang tidak kalian sukai itu apa? Dari Mubarak terlebih dahulu. pelajaran yang paling favorit itu semuanya Bu. Semua. Semua nggak ada yang Tapi kan pasti ada yang paling lebih suka sama guru yang ini karena dia membawakan materinya seperti ini gitu. Iya. Siapa? Kalau saya suka semuanya, cuma Semua. terkadang kan gurunya ada yang humoris. Ada yang humoris, ada yang Jadi kalau serius. yang humoris kita pun dari semua belajar. Sama Bu. belajar. Seperti mata pelajaran agama. Kalau ibu itu menerangkan kan itu juga ada sambil bercanda sambil serius ya itu. Serius. Kalau di produktifnya saya lebih suka PKK dan di bagian jaringan Bu. Nah kalau dengan Sukma sendiri gimana? Yang paling favorit semuanya sih, kalau saya favorit ya Bu, tapi yang paling saya suka di kelas 3 ini itu matematika, apalagi gurunya. Kalau dia nerangkan sekali nerangkan langsung nangkep. Iya, padahal waktu dulu saya nggak suka kali sama matematika. Tapi udah kelas 3 ini Suka sama iya, gurunya. apalagi gurunya menerangkan lebih cepat nyerap. Kalau dengan Afni sendiri gimana? Semua favorit Bu, tapi yang paling suka agama. Agama. Kenapa agama? Kalau dikasih soal nanti kalau nggak dapat berdiri. Kayak Oh, berarti tantangannya. ada tantangannya, makanya Iya. semangat belajarnya. Itu antara ini ya, antara tantangan atau terpaksa gitu. Ya kan? Karena kalau nggak selesai ada sanksi kan. Iya. Kalau dengan Andika gimana? Kalau saya pelajaran praktikum, Praktikum, lebih ke praktikum, bidang apakah itu? TLJ sama ASD. Terus belajar di TKJ itu membosankan nggak sih? Dan Enggak. Enggak.
Alasannya dari Mubarak, kenapa nggak membosankan? Yang pertama gurunya asik-asik gitu. Suka Apalagi bercanda. kalau pas saat memberikan materi kan Serius. kadang ada serius, ada lucu-lucunya kayak gitu. Kalau kita pun belajar terlalu serius itu Nggak masuk otak. nggak harus juga Bu, kayak gitu. Kalau dengan Afni, Sukma ya? Tidak membosankan. Terus kalau misalnya nanti kami lagi nggak paham apalagi produktif di bidang jaringan, gurunya langsung ngajak ke lab daripada di kelas kan bahasnya lebih baik di lab. Terus guru yang menerangkan tidak beribet-ribet, langsung simpel tapi ngerti. Terus gurunya kalau misalnya lagi nerangkan gitu gimana? Nggak serius-serius Kak. Nggak serius tapi Iya, santai ya? Iya, dibawa bercanda juga kadang. Jadi awak nggak tegang. Nggak tegang. Kalau dengan Afni gimana nih? Kalau ngajar apa ya? Apa? Simple Bu. Simple. Udah ngerti? Membosankan apa enggak jurusan TKJ itu? Enggak. Kenapa enggak membosankan? Kalau ngajar enak. Ada serius, ada bercandanya. Serius, ada seriusnya, ada bercandanya. Kalau dengan Andika gimana? Kalau saya, menurut saya guru-gurunya humor sama menantang, Bu. Humoris sama menantang. Menantangnya seperti apa nih? Kayak Ngasih tugas lah, Iya, ya, langsung nah. ngasih tugas, nyari tahu jawaban sendiri. enggak juga, Bu. Enggak juga. Dijelasin dulu. Dijelasin. Nah, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Dari Andika, coba promosiin jurusan jurusannya supaya tahun depan ya. Siswa-siswi jurusan TKJ semakin banyak. Bagi adik-adik yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, baiklah ambil jurusan TKJ. Soalnya guru-guru di SMK Negeri 1 Panyabungan khususnya di bidang TKJ ramah-ramah, menarik dan agak menantang gitu. Gak menantang ya. Kalau pesan untuk adik-adiknya dari Sukma? Pesan saya bagi adik-adik kelas terutama yang sedang di SMK 1 ini lebih tekuni jaga nama baik sekolah. Terus yang ada fasilitas yang kayak eskul sekarang ini, alangkah baiknya kalian mengikuti semuanya karena kami kelas 3 ini kan dari COVID waktu kemarin nggak ada ikut kan, baru 2 minggu lagi keluar. Jadi alangkah baiknya kalian ikuti semuanya, jaga nama baik sekolah. Terus terutama yang anak kelas 2 yang mau ke kelas 3 yang mau PKL, lebih baik kalian tekuni pelajaran yang di PKL terutama TKJ. Karena nanti bahannya di PKL itu adalah untuk bahan UKK nanti. Coba promosiin. Hai bagi adik-adik yang mau melanjutkan di tingkat SMA SMK, terutama yang hobi di bidang komputer, alangkah baiknya Anda mengambil jurusan komputer. Jika Anda bingung mencari jurusan komputer, lebih baik Anda mengambil di SMK 1 Panyabungan karena fasilitasnya sangat lengkap, terus gurunya pun aktif, dan di sini berbagai macam kegiatan seperti eskul dan lain-lain. TKJ Mantap. Nah, 3 kata untuk podcast dari Mubarak terlebih Yang dahulu. pertama podcast media ini sangat wow. Wow, terus Ya, wow. Yang kedua senang rasanya berada di sini. Sepertinya ingin pindah jurusan. jurusan, tapi udah terlambat ya, bentar lagi udah tamat. Ya, pindah jurusan. Tapi kan ini udah semua jurusan lah, untuk perbankannya juga ada. Semua jurusan di sini, perbankan, akuntansi, multimedia juga di sini untuk semua jurusan. Jadi baru yang ketiga podcast ini sangat menarik, Bu. Menarik. Kalau dengan Sukma sendiri, 3 kata buat podcast Media Master Studio. Yang pertama saya pasti bangga karena ada podcastnya di SMK 1 ini lebih terkenal. Yang kedua saya wow keren gitu karena anak SMK bisa punya podcast. Yang ketiga saya bersyukur SMK ini lebih maju. Kalau dengan Afni,
Yang pertama, terbaik, Terbaik. Apa ini? keren, Keren. Baru? the best, Bu. The best. The best. Bagus. Kalau dari Andika? Wow, keren, kreatif. Kreatif. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube kita di link di bawah ini ya. Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saksikan terus, nantikan siaran kita berikutnya dan tonton channel kita di channel podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.